Hari ini kita akan melakukan kunjungan lagi ke salah satu audio installer di Jakarta Selatan, ya di daerah Fatmawati, dan kita akan coba ngomongin audio challenge sama toko tersebut. Penasaran? Nonton terus sampai akhir, jangan pindah channel. Yuk. Oke, kita udah sampai sekarang di Fatmawati. Ya, kita ada di Koko Ayung Audio. Yuk, kita langsung turun aja yuk. Oke, jadi sekarang kita udah di Koko Ayung Audio ya. Ini adalah salah satu dealer Asuka untuk di daerah Jakarta Selatan, dan Koko Ayung Audio sendiri adalah audio installer ternama untuk di daerah Jakarta Selatan, khususnya di Fatmawati. Ini sekarang kita kesini udah bawain head unit Asuka, dan kita akan kasih audio challenge ke Koko Ayung. Masuk, yuk. Bos, waduh, apa kabar, Ko? gimana nih kabar? Baik, Bos. Baik, rame banget mobil di depan ya? Iya nih, aduh lagi penuh, Bos, dikit-dikit lah. Dikit-dikit numpuk banget itu, Iya. kayak karung ber. Baik banget. Tapi bisnis oke? Oke, ada aja lah, Bos. Udah lama nggak ketemu, terakhir kali ketemu kita Iya. tahun lalu sebelum corona, dan Iya. kita ketemu sih, tapi face to face online kan, Iya, kita pakai betul. Zoom. Iya. Iya, boleh nih kok. Wih, oleh-oleh bakal apa nih, Bos? Waduh, Iya, terima makanya kita kasih. pelan-pelan ngobrol aja. Ya. Oh, oke, silakan, Bos, silakan, Bos. Pak Ayung, Iya, Bos. kan ini kesini cuma mau belajar sih sebenarnya, belajar. Kan Belum Pak Ayung kan pantas nih. pengalamannya belasan tahun gitu kan di Car Audio, udah jadi installer dari sejak tahun berapa ya Pak ya? Ya, mungkin kalau jadi installer kurang lebih sekitar 16 tahunan. 15-16 tahun, berarti yang toko Koko Ayung ini aja udah dari tahun 2000-an ya? Iya, ini kurang lebih sih kalau benar-benar cemplung di audio itu mungkin saya murninya 15 tahun, selebihnya saya masih ikutin orang. Masih ikutin orang, oke. Iya. Tapi buka toko sendiri ini dari Kurang lebih 13-an. 13 tahun. Ya, jadi tokonya ini sendiri ada di Jakarta Selatan, di Iya. daerah Fatmawati. Ya. Kok Ayung, aku mau nanya juga nih tentang Car Audio System, ya. Jadi sistem audio mobil. Seberapa pentingnya sih atau dampak dari si head unit ini ke keseluruhan audio sistem mobil, keseluruhan sistem audio mobil? Head unit ya, Iya, head khususnya. Kalau head unit itu bagi aku sih ya pengaruhnya tergantung dari sistemnya ya. Kalau kita satu audio memang kan perangkat sistemnya tuh dihargai dengan harga perangkat uang istilahnya. Iya, budget. Budget. Setiap head unit mungkin kalau aku setiap budgetin ya dari head unit, amplifier, speaker ya satu budget supaya dari sistemnya mereka tuh lebih sempurna. Berarti Tapi kalau memang head unit itu peranan penting di antara audio, bagi aku 30% penting. 30% tuh si head unit. Betul. 70%-nya lagi baru yang Yang lain-lain. lain perangkat pendukungnya. Oke, mau speakernya atau amplifiernya atau Speaker, dan lain-lain. kabel-kabel dan Kabel-kabel. lain-lain. Oke, nah kenapa kok si head unit itu bisa sampai 30%? Sebenarnya head unit itu kan sebagai otak atau kepalanya dari suatu player ya. Oke. Jadi mereka tuh menghasilkan atau ngeplay semua file, walaupun sekarang modelnya ada USB, kalau zaman dulu kan pakai CD. Nah, head unit itu bagi aku 30% pentingnya kenapa ya? Karena mereka tuh menghasilkan kualitas dari kemampuan baca filenya, itu kan pendukungnya juga. Oke. Oh iya, Nah, karena dia media player ya. Betul. Jadi kayak walaupun filenya atau misalnya CD-nya itu sudah CD original atau asli, tapi Betul. kalau media playernya nggak baik, Wah, pasti outputnya semua bisa Benar. berentet ke belakang, bisa berantakan. betul, karena dia nggak sempurna ya untuk keluarin kualitasnya. Oke. Karena head unit itu bagi aku jangan dianggap remeh juga sih. Yang remeh. Jadi kan ada orang soalnya kan yang aku tahu ya, mungkin banyak teman-teman gitu yang di stigma mereka tuh kalau upgrade audio mobil yang penting speakernya aja, bukan head unitnya. Head unitnya ya originalnya atau bawaannya, nggak usah yang canggih-canggih deh. Itu jadi nggak terlalu tepat juga ya. Sebenarnya ya tergantung, kadang-kadang kalau kita bangun audio kan musim banyak customer itu memikirkan budget ya. Iya. Nomor satu. Tetapi kalau memang membangun audio dengan sempurna itu usahanya head unit harus diganti. Head unit salah satu yang paling awal lah. Betul, harus diganti. karena kadang-kadang kalau head unit player original dia outputnya kan nggak ada low,
low Iya. output bakal RCA contohnya. Betul. Nah itu kadang-kadang kalau kita ada prosesor, kita masukin high input ke prosesor tersebut, memang itu jadi lebih oke daripada kita tanpa prosesor, oke. Tetapi kalau head unit itu ada low signal out, itu masuk ke prosesor itu jauh lebih bagus dan jauh lebih bersih. Dibandingkan kalau high input. Betul. Yang ngerti-ngerti. Makanya ya kita tetap saranin ya gantilah head unit. Benar, rekomendasi sih lebih ganti head unit ya. Iya. Nah, ngomong-ngomong tentang head unit nih, aku kan bawain Koko nih. Aku kan bawain Koko Ayung 2 head unit terbaru dari Asuka. Wih. Nah ini head unit Asuka tipenya itu adalah TR309 dan TR310. Nah ini yang TR309 itu artinya ukurannya 9 inch. Oh 9 ini? Ini TR310 artinya 10 inch. Ini 9 inch dan 10 inch itu universal. Aku sih biasa sebutnya sih TR series lah, jadi artinya seri 310 atau 309 gitu. Nah, head unit ini salah satu yang terbaru dari Asuka, dan uniknya dari head unit ini, kita tuh pengen banget dengan head unit ini memberikan kualitas audio outputnya ya, itu suaranya tuh yang bagus, yang jernih. Kualitas dari soundnya itu kita pengen maksimal gitu. Nah, makanya itu salah satu misi dari kita keluarkan head unit ini. Nah, tapi kita juga nggak mengecilkan kemampuan video dia sebenarnya. Keren dong. Nah, head unit ini yang si TR series ini bukan head unit Android yang kayak biasanya yang terdahulu. Kalau terdahulu kan head unit Android tuh yang PTA series, ada PTA 310, PTA 309. Nah, kita karena yang kali ini memfokuskan untuk sound quality-nya, untuk audio, suara audionya, makanya Android-nya itu kita ubah menjadi Linux, sistem Linux. Sistem Linux konon ini bisa punya kualitas suara yang lebih baik. Oh gitu. Tapi dengan ukuran inch yang besar juga ya bos ya? Betul. Ukuran inch kan 9 inch dan 10 inch. Jadi itu sebenarnya bisa dipakai ke banyak frame mobil. Oh iya. Jadi kita bisa pasangin ke dashboard mobil dan looknya itu OEM, original. Tapi memang Asuka itu produknya itu memang ya terobosannya maju terus ya. Iya. Ya. Kita berusaha memberikan yang terbaik lah untuk pemakai. Mau dibuka? Nih, boleh kita buka dong. Aku buka yang 9 ini. Penasaran juga nih. Penasaran. Ini head unit. Ini head unit. Sorry. Kita buka ya bos ya. Iya, buka aja. Kan oleh-oleh. Oleh-oleh berarti. Wih, gila. 9 inch. Aku buka nih bos. Buka. Tuh, keren banget layarnya. Ini ya. Keren Terus dong. tipis. Itu di belakangnya. Belakangnya tuh. Wih, harness. ada optik nih. Buka Iya. apa nih bos? Wah, ini gila. digital optical output. Jadi dia bisa lewat RCA. Tapi kan beberapa orang mungkin preferensinya maunya optical output. Kita pun juga sediakan optical outputnya. Wah, nih guys, nih contohnya kalau optik nih, kalau kita masang langsung nih ke prosesor yang ada optik, kalau orang bilang yang namanya storing atau noise, wah udah 0 tuh. Keren nih bos. Sip. Kayaknya zaman sekarang head unit itu nggak semua ada optik ya, jarang banget yang ada optik ya. Beberapa ada lah ya yang optik. Nah, tapi memang kalau optik itu kalau untuk audio ya, kalau dia nggak menggunakan RCA ya, otomatis ya namanya noise atau storing biasanya instansi udah hampir 0. Udah hampir 0. Iya, keren. Terus nih antena WiFi ya? Iya, ini antena untuk Bluetooth. Bluetooth ya? Untuk Bluetooth. Oke, Bluetooth. Dan kita di sini kan kalau namanya Asuka, kita nggak mengurangi TV digital. Jadi artinya memang di sini pun kita udah kasih TV digital. Udah dikasih TV bisa. Iya. Jadi kalau beli Asuka yang TR series ini udah dapet TV digitalnya. Nah ini. Tuh, ada antena. Dapat 2 nih. Kalau TV digital zaman sekarang ya. Kalau ini kita nggak pernah masang di luar nih, umpetin di bumper langsung maknyos bos. Maknyos. Dan lu tau nggak kok, kalau sekarang tuh TV digital itu tuh sekarang Jakarta aja tuh udah hampir 50 siaran, 50 channel. Orang aku sampai ke Jogja, Surabaya, aku searching ulang dapat bos. Dapat ya? Dapat gile. Sekarang nih sebentar lagi TV digital itu hampir semuanya loh. Semua. Ini dapat free. Dapat free. Semua udah jadi satu, udah gabungan sama dia. Wih, apa lagi nih bos?
Kabelnya Ini bos. kabel-kabel. Kabelnya juga kalau khusus untuk Udah nyambung semua lah iya nih. soket-soketnya. Ini kan kalau untuk mobil Toyota ya, Toyota, contohnya betul. nih udah langsung colok nih. Toyota tinggal langsung colok. Enak banget ya bos ya. Enak juga. Nah, nanti kan kalau misalnya yang bukan Toyota pun biasa tuh sama frame-nya kan dikasih juga soketnya tuh. Misalnya Iya, frame iya. Honda nih, kan ada soket Hondanya itu sebenarnya juga bisa pakai. Jadi tapi- soket tuh soket juga sama Honda sebenarnya. Jadi itu bisa milih atau apa tuh bos soketnya? Biasanya sih barengan sama frame. Jadi Barengan misalnya sama frame, misalnya oke. Koayung install di mobil Honda HR-V atau CR-V. Nanti kan ngambil frame-nya kan sama Asuka juga tuh. Nah, itu tuh juga sudah dapet si soket Hondanya itu. Tuh kalau misalkan kita ya sekarang ya zaman sekarang kalau kita mau masang insim besar, pendukung dari contohnya dari Asuka sendiri udah siapin frame loh. Iya. Iya, untuk siapin frame untuk sistem ini jadi supaya semuanya kelihatannya rata. Iya, Kayak kelihatannya juga original, smooth, original, ya OEM. Jadi orang juga enak kan lihatnya. Iya benar. Dulu aku juga agak takut ya masang TV-TV gede gini loh. Takutnya kan orang gambarannya nutupin AC nggak ya? Iya, Nutupin hazard nggak ya? Iya, Nanti benar. nongol kena tangan nggak ya? Iya, tapi sekarang frame-nya udah keren. Udah aman. Frame-nya aja kita tuh sekarang ada 80 macam atau 90 macam frame. Wih, gila memang 90 hebat macam ya. mobil. 90 macam mobil tuh. Iya. Tapi gue sebenarnya lebih penasaran tuh sama audionya dia sebenarnya nih kalau Wah, istimewanya apa nih ceritain iya. bos? Ini sih saya kan orang awam nih, saya nggak terlalu jago lah untuk audio. Tapi kalau dia sudah bisa time alignment, Tuh, time alignment, oke. dan EQ-nya juga 16 band. 16 band, wah itu udah lebih dari cukup tuh 16 Cukup ya, band. 16 band. Nah, dan dia ini bisa ada Tuh bass boost, ya. oke. Tapi bass boost biasa kan kalau kita udah ada amplifier atau DSP sebenarnya udah bisa pakai itu juga lah. Sebenarnya sama aja kan ya. Oke, sama aja. Ini garansi masih 2 tahun nih bos ya? Garansi 2 tahun. 2 tahun. Terus ini kalau remote steer gitu segala macam udah bisa tuh? Remote steer semua aman. Untuk analog ya? Iya, analog semua nyambung. Kalau analog. Kalau untuk digital mungkin kita mesti tambah eksternal ya bos. Iya, betul. Kalau ini kan katanya bukan Android nih bos. Iya. Kalau aku punya HP iPhone, Android itu gimana tuh koneksinya sekarang? Jadi untuk smartphone connectivity kita pakainya itu auto-link. Jadi artinya si handphone Android-nya atau handphone iPhone-nya kita begitu colok kabel itu bisa langsung mirroring. Mirroring ya? Iya, karena kan biasanya kan kalau head unit Android mungkin ngandalinnya nonton YouTube sama Google Map. Ya kan, dua itu tuh YouTube, Google Map sama Spotify lah paling. Nah, itu semua bisa digantikan dengan smartphone connectivity yang mirroring itu. Mirroring. Jadi di handphone itu kita tinggal setel YouTube-nya. Nanti kan YouTube-nya juga tampil di sini. Oh iya. Terus di handphonenya itu kita setel Google Map. Google Tampil Map juga tampil di sini. Wih, jadi nggak pernah ketinggalan Nggak ketinggalan. informasi. Tapi karena dia Linux yang bukan Android, jadi sebenarnya head unitnya pun lebih ringan, lebih Oh, nggak iya. nge-lag lah, Iya. lebih smooth, responnya lebih cepat. Sebenarnya itu positifnya dan titik yang diuntungkannya itu. Nah, aku mau nanya nih. Biasanya kan kalau aku TV head unit Android nih, biasa aku bisa Netflix, ya download Iya. yang ke video gitu. Nah, kalau ini gimana tuh? Kalau ini nggak usah download, karena kan semua dari handphone, semua dari smartphone. Nah, terus kalau biasanya kan kalau mirroring itu namanya Netflix kan itu bisa connect nggak? Bisa keluar nggak? Kalau Kalau Netflix itu, kalau misalnya untuk mirroring ya, biasanya untuk video-video itu yang tidak ada lisensi atau tidak ditutup dari si aplikasinya, biasanya bisa mirroring. Oke. Contohnya YouTube atau YouTube Kids, itu kan bisa semua. Nah, tapi kalau kayak Netflix atau biasanya sih siaran yang berbayar ya, kayak Disney Plus, itu juga memang nggak bisa. Oh. Itu sama tuh, mau dari handphone ke TV gede, mau handphone TV rumah, handphone ke headrest atau ke roof, mau ke head unit itu juga nggak bisa semua. Karena memang itu dari Netflix-nya tidak mengizinkan untuk ditampilkan ke layar yang lebih besar. Oke. Ya kayak gitu. Oh iya nih sebentar guys. Ini kan posisi di toko nih. Wah, lagi banyak customer. Rame. Apa ya, Bos? Iya nggak apa-apa. Ini tokonya Oke. memang rame. Tadi kita udah lihat tuh kan, emang udah rame dari awal. Kita terusin lagi, Bos. Terusin. Nah, ini kan aku agak penasaran nih mau hidupin dalam ini nih, Bos. Aduh. Nih. Kalau aku nanya lagi nih. Biasa kan rata-rata head unit itu kan kalau nggak Android dia punya kualitas kira-kira kalau head unit ini dengan kualitas equalizer 16 band dengan time alignment itu presisi nggak tuh? Dari yang udah gue tes, itu sih menurut gue oke. Tapi
karena pakarnya lu, jadi nanti gue oper ke lu untuk ngetes. Wah, ntar kita ngulik-ngulik nih semuanya nih. Jadi gue justru di sini mau bikin satu challenge. Ya kita kasih judulnya tuh audio challenge. Kita akan kasih head unit ini ke Koko Ayung untuk Koko Ayung build, Koko Ayung bangun di mobil, dan nanti Koko Ayung kasih reviewnya. Nanti Koko Ayung feedback ke aku. Menurut Koko Ayung ini berapa lah nilainya, atau bagusnya seberapa, atau keterbatasannya di mana, boleh open nanti ngomong ke kita. Oke, nih kayak aku ya, aku sering kadang-kadang berpikir kok head unit, contohnya head unit Asuka dan brand-brand lain, bagus nggak kualitasnya? Kita pengen penasaran nih, kita kulik-kulik. Nah, aku mau nanya lagi bos, ini kan ada USB nih, USB ada 2 nih. Betul. Biasa ada 2 nih. Nah, USB ini bisa colok iPhone, Android gitu, atau khusus untuk media doang tuh? USB ini jadi colok media bisa. Media itu berarti kan USB media ya, buat ngeplay file. Oh, contoh USB, oke. Iya, filenya pun bisa banyak. Filenya kan bisa format yang WAV, FLAC, itu juga bisa untuk yang audionya. Untuk yang videonya MP4, mau RMVB, apa itu juga bisa. Dan bisa untuk colok handphone tuh untuk mirroring, itu juga bisa. Oh, jadi lewat kabel ya? Lewat kabel. Mirroring untuk iPhone, juga untuk Android. Tapi inget ya, kalau colok kabel iPhone sama Android ya, kabelnya harus ori paling sedikit dan bisa baca file ya bos ya? Betul, bisa baca data dan ori. Betul. Iya, kalau enggak ntar disangkain, wah head unitnya nggak connect nih. Aduh. Iya, nggak bisa read nih, nggak ngebaca nih. Itu sering banget. Rupanya cuma buat ngecharge. Bener, banyak kabel tuh yang bakal ngecas tuh di pasaran. Gampang ngetesnya, tinggal colok komputer, colok HP, kalau dia bisa connect, semuanya oke. Berarti itu oke. Oh, itu cara ngetesnya begitu. Bener, itu cara. Ya, tapi kan kalau dia misalnya beli kabel nggak bawa komputer, ya colok aja ke head unit juga bisa. Benar. Tapi kadang-kadang kita sering nyalain kabelnya, atau bukan nyalain head unitnya, sorry. Nah, itu sebenarnya jadi masalah juga sih biasanya. Iya. Betul. Jadi, dan orang kan mungkin sering nanya nih, jadi kalau misalnya iPhone lah, update iOS kan sering. Oke. Android juga sering update. Oh iya tuh, biasa kadang-kadang kan kalau mirroring, kalau segala update kan udah nggak bisa lagi tuh. Itu gimana tuh bos? Biasanya ya kalau misalnya, ini opini gue, ini menurut gue, biasanya kalau kita ada update iOS ataupun Android dari smartphone, itu tidak terlalu pengaruh ke sistem mirroringnya dia. Canggih dong ya? Iya, kecuali mungkin yang major update banget ya dari iPhone, dari iOS-nya atau dari Android. Tapi biasa kalau cuma minor update itu biasanya nggak peduli, maksudnya ibaratnya si head unitnya juga nggak peduli, tetap aja bisa connect. Tapi sih aku selama masang namanya mirroringnya Asuka yang mini aja sampai sekarang aja masih bisa kepake. Yang Exas ya? Betul. Exas aku bisa pakai. salut tuh Asuka tuh. Iya, itu masih bisa pakai. Sampai sekarang ya? Iya, karena generasi yang berapa tuh dari zaman dulu itu? Bener, dan itu kan sebenarnya dari iOS-nya, nggak tahu iOS 9 atau iOS 10. Iya, dari iOS 9 sampai sekarang udah berapa tuh? 14. Tetap bisa connect. Iya, salut tuh sama Asuka. Makanya tetap bisa connect, karena kan kita juga ngikutin terus. Begitu iOS update, kita juga update. iOS update, kita update. Oh, dia otomatis gitu? Iya, dia otomatis. Oh, ini juga ya? Makanya dia kan tetap bisa connect. Ya, ini juga. Nah, biasanya nih, kadang-kadang kalau kita mirroring ya, kadang-kadang ada yang bilang, aduh macet gitu. Itu gimana tuh bos ya? Itu biasanya ya, yang mirroring macet itu karena wireless. Wireless kan, ini kan pasti kan namanya koneksi wireless, nggak stabil ya. Kadang ada intervensi signal, kadang misalnya bisa ada gangguan apa lagi, atau misalnya jaraknya jauh. Nah, makanya kalau kita pakai kabel biasanya lebih stabil. Oke, tuh jangan protes tuh, ingetin, dikit-dikit jamak lah itu teh. Iya, dan kalau pakai kabel itu delaynya lebih sedikit ya. Iya sih, otomatis. Kalau kita wireless itu kadang delaynya bisa lebih banyak, 1 detik, 2 detik, ya 1 detik lah mungkin. Kalau ini aku pakai kabel, aku lihat delaynya hampir nggak ada. Karena aku sendiri juga udah nyobain. Aku sendiri udah pakai sampai 1 bulan untuk nyobain, pastiin mirroringnya itu tidak ada masalah. Nah, aku mau nanya, ini kan yang seri 9 maupun seri 10 nih, 3/10 ya? Oke. Betul. Itu semua sistem sama nggak tuh? Sama, cuma beda di ukuran layar. Guys, nih lo lihat nih, kalau Asuka tuh made in Taiwan ya? Yes. Ingetin lo. Garansi 2 tahun ya? Oke, tuh garansi 2 tahun ya. Wah, ini boleh coba deh nih. Cobain. Dengan yang hobi-hobi monitor besar, merek Asuka, tapi dengan kualitas sound yang lebih bagus. Iya. Coba ini tipe baru. Wih. Penasaran? Penasaran bos. Jadi nanti lo cobain. Kalau udah kepasang di mobil, bantu review kok. Nanti kita sama-sama lihat hasilnya gimana. Terus nih aku jadi ada masukan nih. Kayak antena ini. Nah, contohnya nih kalau antena digital, kadang-kadang kan orang berpikir, kenapa sih lu kalau pasang antena gini maunya taruhnya di luar sih atau taruh luar?
kalau antena digital ya bos ya, Iya, sekarang ini mungkin kita nggak perlu di luar kan? Kita taruhnya biasanya di bawah bumper. Nah, bawa bumper. Di bawah Jadi bumper. kalau masang antena digital begini kita hampir nggak kelihatan antena. Hampir nggak kelihatan sebenarnya. Cuman dari tahap tukang pasang nih lebih berat. Lebih berat karena mesti ngolong kan. Iya. Tapi emang kalau dulu taruh di mana? Di atas mobil. Di atas, atau taruh di kaca. Wah, customer kadang-kadang Udah risih kan. Iya. Itu apa jelek banget sih atau ganggu banget sih gitu kan. Iya. Ini sekarang kita taruhnya di bawah bumper, jadi emang nggak risih lah. Nah, paling ya itu balik lagi tukang pasangnya mesti ngolong aja. Iya sih. Tapi dengan sistem begini, contohnya kalau kita mobil-mobil yang oke deh, yang Eropa, itu sistemnya masih fleksibel kan kalau kita nambahin modul remote steer-nya gitu, tambah modul-model Eropa punya gitu. Dia masih fleksibel. Jadi dia tuh bisa dibilang mirip banget sama head unit Jepang ya. Mirip banget head unit Jepang. Jadi yang head unit Jepang bisa untuk steering wheel controlnya, dia juga rata-rata bisa. Jadi kan kalau head unit Jepang mereka kan bisa baca yang analog ya. Betul. Nah, dia juga semua bisa baca analog. Udah hampir semuanya bisa ya. Iya, kecuali kalau yang digital ya berarti kan kita biasa pakai modul CAN bus. Nah, itu baru kita tambahin CAN bus. Gila. Tapi kira-kira apa lagi nih? Waduh, gue mau bongkar-bongkar nih sebentar lagi nih. Mau dibongkar. Tapi kalau dibongkar sih kayaknya nggak dikasih sama bosnya garansinya nih. Mau bedah dalam ini. Oh iya. Mau dibedah. Kalau sistem kamera ini, kameranya kira-kira dia bisa depan belakangan nih? Kamera mundurnya untuk si TR series ini belakang doang. Only belakang doang. Bisa dilihat sih. Sebenarnya bisa dilihat di sini nih. Oke deh. Oh sorry, dia ada depan juga nih di VR. Wah, di VR-nya ready nggak tuh untuk Asuka tuh? Di VR ada ready untuk Asuka. Jadi dia itu nanti ada port khusus untuk inputnya di VR. Oh, kalau lu mau masang di VR berarti gue juga bisa lihat di sini dong di dalam. Bisa lihat di dashboard. Bisa lihat di head unit. Head unit dong. Oh iya dong. Berarti dengan sistem begitu kita bisa nggak? Contohnya kalau di VR itu kita bisa tahu rekaman keberapa, kita bisa ngecek-cek di sini. Iya, kita bisa ngecekin. Tapi itu dari di VR terpisahnya eksternal ya. Di VR itu eksternal. Tapi kita bisa ngelihat dari si head unit. Wah, ready tuh bos barangnya. Yang ngerekam itu sebenarnya memory card yang di dalam di VR. Betul. Ya, itu kalau di Asuka itu ada namanya tipenya BK200. Udah kayaknya ready barang kok. Oh ready ya? Tuh kalau misalkan mau gabung sama di VR dengan kamera bisa. Wah, TV ini juga mendukung banget ya bos ya. Magnus lah. Jos, oke Jos. Jos ya. Apa lagi mau ditanyain? Wah kayaknya nggak selesai nih, sejam 2 jam mau ditanyain semua nih. Oke, nih bos, ada RCA out ya? Iya, ada RCA. Dia sampai bisa TV belakang ya? Bisa, jadi ke headrest bisa, ke roof monitor bisa. Oke. Jadi video outputnya ada, video input ada, video output ada. Outputnya aja bisa pakai itu kan, RCA untuk headrest. Oh, jadi kalau ada pasang monitor ini juga bisa mendukung terus ya bos ya? Iya, betul. Tapi kalau yang di sini nggak ada HDMI out. Oke. Padahal kan kalau yang di PTA itu ada tuh HDMI out. Iya, kalau HDMI out sih rata-rata aku biasanya pakainya untuk di mobil-mobil yang keren-keren ya. Contohnya ada yang sedikit Alphard kayak gitu yang premium sound, dia kan ada HDMI HDMI-nya tuh, HDMI inputnya kita pakai yang HDMI out. Tapi biasanya sih aku pasang mirroring sih. Oh iya, HDMI-nya buat mirroring bisa. Iya. Tapi kalau ini sih menurut aku HDMI sih nggak perlu ya. Iya. Udah keren. Udah keren sih. Nah, Bluetooth-nya lagi nih aku mau nanya. Nih, tipe apa teknologi Bluetooth-nya? Bluetooth ini sekarang kita pakai Bluetooth 5.0. 5.0 tuh? Buset! Bluetooth 5.0. Jadi untuk audionya sendiri bisa dibilang hampir lossless lah ya. Kita nggak bilang 100% lossless, tapi kita bisa bilang untuk resepsi audio dari si Bluetooth bisa dibilang sangat baik. Tuh, 5.0 loh guys, bayangin. Zaman sekarang dengan kualitas Bluetooth aja udah hampir mau kayak CD. Yes. Dan ini Bluetooth-nya memang kita juga carinya komponen dan part yang bagus ya. Kan karena kan Bluetooth di pasaran mungkin banyak ya. Bluetooth asal nyambung. Payung pasti tahu lah, banyak asal nyambung. Tapi kita tahu lah. Kalau udah made in Taiwan nggak mungkin orang Taiwan bikin yang asal nyambung. Betul. Bluetooth aja udah 5.0 deh. Jadi gimana nih Koyung? Boleh nih. Diterima nih challenge-nya. Wah, diterima nih. Ntar gue bikin nih reviewnya. Oke.
Oke. Wah, thank you Mantap. berat nih Sekali lagi, Bos. thank you banget sama Koko Ayung yang udah temenin kita ngobrol. Oh, Kita iya. udah belajar banyak banget tentang car audio sama Koko Ayung hari ini, terutama khususnya bagian head unit. Terima kasih juga semuanya udah nonton. Jangan lupa di follow di Instagramnya Koko Ayung. Oke, Instagramnya apa? kokoayung.audio. Kalau mau cari Asuka bisa langsung datang ke Koko Ayung Oke. Audio di Fatmawati. Alamatnya apa, Pak? Ya, pusat niaga ITC Fatmawati, Ruko D2 nomor 1. Nah itu dia, jangan lupa kalau kalian ada di sekitar sini lagi nyari produk Asuka, langsung aja datang. Pelayanannya pasti top dan pemasangannya juga bergaransi. Sekali lagi terima kasih udah nonton. Kita Terima sampai ketemu kasih. lagi di video berikutnya. Terima Makasih kasih ya, Kok. bosku.